Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa RCTV dimanapun berada, anak-anak sekalian, siswa-siswi sekolah dasar tingkat lanjutan maupun tingkat atas yang dirahmati oleh Allah, bertemu kembali dalam program SRJJ Semarak Ramadan Jarak Jauh dengan materi-materi tentang keislaman, kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTV Langka Padane. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini hingga hari yang kesekian di bulan Ramadan, kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah berpuasa di bulan suci ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat beserta salam selalu semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita semua, teladan kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya sebagai umatnya kelak sama beliau diberikan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa RCTV yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian, soleh-solehah dimanapun berada, Bapak mengingatkan bahwa penting kiranya untuk kita tetap menjaga kesehatan dengan cara mengindahkan protokol kesehatan, tidak mengabaikan. Jadi tetap kita sering mencuci tangan, kemudian juga memakai masker kemanapun kita beraktivitas, dan yang ketiga menjaga jarak dengan orang lain sehingga tidak berkerumun, agar kita semuanya tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa RCTV, anak-anak soleh-solehah dimanapun berada, bahwa sebagai umat Islam tentunya selayaknya kita memahami sedikit atau banyaknya sejarah tentang Islam itu sendiri. Kalau minggu kemarin dalam 2 kali pertemuan kita membahas sejarah tentang awal mula Islam, yaitu masa Rasulullah SAW, dan sejarah Islam di abad keemasan, yaitu masa para sahabat kemudian tabi'in. Nah, kali ini anak-anak sekalian penting pula memahami sejarah Islam yang masuk ke Indonesia, atau kalau dulu disebutnya Nusantara. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, yang Allah muliakan dimanapun berada, namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bermanfaat dan membuka wawasan kita lebih luas lagi tentang Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita baca
Doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat sedikit dengan doa sebelum kita belajar. Ada suatu syairan yang biasa dibaca sebelum belajar kalau di pondok pesantren. Boleh kalian mengikuti dari rumah bersama-sama. Tawassalna bita'allumi, tawassalna bitta'limi, antarzuqnal wasi'ata wa antarzuqnal amanata. Kami tawassul dengan belajar, kami tawassul dengan pelajaran. Semoga Engkau memberi rizki, keimanan dan pemahaman. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya anak-anakku sekalian, berdoa selesai, mari kita memulai. Perlu kalau kalian menyiapkan alat tulis, silahkan siapkan dulu. Atau mungkin sekaligus untuk mengisi buku kegiatan Ramadan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, para siswa-siswi dimanapun berada yang dirahmati Allah, bahwa Islam sebagai agama masuk ke bumi Nusantara itu ada banyak teori yang mengatakan cara masuknya Islam ke Indonesia. Di antaranya yang paling masyhur adalah teori Gujarat, yaitu teori India. Jadi Islam itu kan ada di Timur Tengah, di Jazirah Arab, di Mekah. Nah, sementara Indonesia itu kan ada di Asia Tenggara, jauh sekali. Nah, bagaimana caranya Islam kemudian masuk? Sementara di Indonesia waktu itu sekitar tahun 600 sampai 700-an, abad ke-7, itu Indonesia itu agamanya masih mayoritas Hindu dan Buddha, belum ada Islam. Nah, kalau menurut teori India ini, jadi yang membawa Islam ke Indonesia itu adalah para pedagang. Jadi kan di Arab itu kan terkenal, Arab itu terkenal sebagai banyak kafilah atau kelompok-kelompok dagang. Nah, mereka bertukar informasi, bertukar barang, termasuk bertukar kebudayaan, bertukar bahasa, bertukar ilmu. Di antara mereka kemudian ada akulturasi atau percampuran, sehingga banyak para pedagang-pedagang dari luar Arab ini yang menjadi Islam, termasuk dalam hal ini adalah orang-orang India. Orang-orang India melakukan dagang dengan orang Arab, kemudian orang India ini masuk Islam. Nah, orang India ini berdagang ke Indonesia melalui laut, pakai kapal laut ke Indonesia. Di Indonesia berdaganglah mereka, bercampur baurlah mereka dengan orang Indonesia, saling bertukar barang. Mungkin dulu kan belum ada mata uang yang baku, jadi sistemnya bisa barter. Dari pergulatan perdagangan itulah kemudian Islam dikenal, sehingga
masyarakat yang pertama kali dalam sejarah diklaim masuk Islam itu adalah masyarakat pesisir pantai. Teori India mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Buktinya yaitu bahwa ada satu kerajaan Islam pertama di Nusantara yang letaknya di pantai, yaitu Samudra Pasai di Sumatera. Itu salah satu bukti masuknya Islam ke Indonesia. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang dirahmati oleh Allah. Kemudian teori yang kedua, ada teori Arab. Ini juga terkenal, yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu bukan abad ke-13, tetapi teori ini mengatakan justru Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Artinya ketika dibandingkan dengan periodenya Nabi Muhammad kala itu, maka Islam yang masuk ke Indonesia diperkirakan ketika masanya tabi'in atau masanya Khalifah Umayyah Abbasiyah, mungkin di akhir-akhir Khalifah sahabat Ali. Kemudian masuklah Islam ke Indonesia. Jadi teori Arab ini mengatakan bahwa Islam masuk Indonesia lebih awal, bukan abad ke-13 tapi abad ke-7. Loh, kalau begitu apa buktinya? Ada buktinya. Buktinya bahwa ditemukan satu makam yang nisannya itu bertuliskan 672 Masehi atas nama Syekh Rohnuddin. Nah itu. Jadi sudah ada logat Arab-Arabnya. Ya, sudah ada logat Arab-Arabnya, ada din-dinnya begitu. Itu disinyalir masuknya Islam ke Indonesia pada tahun-tahun seperti itu. Anak-anak sekalian, ada juga teori-teori yang lain. Ada teori Persia, begitu pun sama mengklaim bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui para pedagang Persia. Ada banyak teori. Tetapi yang menjadi catatan kita hari ini bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai. Tidak ada satu teori pun yang mengatakan bahwa Indonesia dimasuki oleh Islam dengan cara ekspansi atau penyerangan. Tidak ada. Semuanya menyatakan bahwa Islam datang dengan damai, terutama melalui jalur perdagangan. Setelah perdagangan kemudian saling ada pernikahan, kemudian akulturasi budaya bahkan, sehingga menjadi Islamisasi yang alami begitu saja. Itu yang menjadi catatan. Kemudian catatan yang kedua, bahwa Islam yang datang ke Indonesia itu Islamnya as-sabiqun al-awwalun. Jadi orang-orang, para ulama-ulama yang awal memang. Saya mengikuti teori Arab sesuai sebagaimana juga Profesor Hamka mengatakan seperti itu, bahwa Islam yang masuk ke Indonesia itu memang Islamnya zaman sahabat, zaman tabi'in, jadi masih dekat sekali dengan Nabi. Mungkin kesahihannya atau kefasihan dalam Islam itu bagus, lebih bagus, belum tercampuri dengan hal-hal apapun. Sehingga Islam yang masuk ke Indonesia itu dalam salah satu pendapat beliau itu memang Islam yang bagus. Kemudian yang ketiga, bahwa ternyata penerimaan terhadap Islam di Indonesia itu sangat bagus sekali. Agama yang kita kenal Hindu dan Buddha, ternyata masyarakatnya atau pola pikirnya sudah mampu menerima Islam dengan baik. Dengan banyaknya bukti bahwa clash atau pertentangan antara agama dahulunya
Hindu dan Buddha dan Islam itu nyaris bisa dikatakan tidak ada. Itu anak-anak sekalian, catatan diantaranya akan kita lanjutkan sejenak lagi setelah jeda berikut ini. Tetap jangan kemana-mana, tetap di RCTV Langkah Padang. Pemirsa RCTV dimanapun berada, anak-anakku soleh-soleha bagi yang beragama Islam dimanapun berada yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan cerita kita berikutnya tentang Islam masuk ke Indonesia. Berikutnya, kenapa kemudian Islam begitu diterima oleh agama sebelum Islam masuk ke Indonesia, katakanlah oleh Hindu dan Buddha? Salah satu kuncinya adalah bahwa Islam masuk ke Indonesia itu bukan untuk merusak tatanan, katakanlah tatanan budaya, adat, itu tidak dirusak. Justru Islam masuk ke Indonesia itu untuk melengkapi, memperkaya, memperindah, plus yang paling utama adalah mengganti ruh di dalamnya. Jadi kalau dulu mungkin tontonan semacam zaman dulu wayang-wayang itu hanya hiburan saja, datang kemudian Islam, hal itu tidak dibuang, tetapi diisi dalamnya, ceritanya digubah sedemikian rupa, dimasukkan nilai-nilai Islam, termasuk tujuannya juga menjadi berbeda. Kalau dulu hanya tontonan, ketika Islam masuk menjadi tuntunan. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari seni semacam wayang ketika Islam masuk ke Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, ini menjadi catatan juga diklaim oleh satu kelompok, diakui oleh satu kelompok bahwa ini adalah ciri khas Islam yang ada di Nusantara, Islam Indonesia. Jadi Islam itu agama bukan untuk mengubah Indonesia menjadi Arab, tidak, tetapi mengubah akhlak yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi, bahkan menjadi sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Artinya bahwa tidaklah aku utus engkau Muhammad, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam satu hadis, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Semuanya aku diutus, kata Rasul, untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk merusak. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, cara-cara tadi itu kemudian dipakai oleh para ulama-ulama yang menyebarkan Islam pertama di Indonesia. Anggaplah generasi pertama yang sangat benar sekali kalian sering mendengarnya, dan insya Allah harusnya tahu, yaitu penyebar Islam yang bernama Wali Songo. Wali Songo itu zamannya Wali Songo, Islam menemukan bentuknya yang paling bagus di Nusantara dengan fakta bahwa diterima oleh banyak kalangan. Anak-anak sekalian, bahwa sunan Wali Songo menyebarkan Islam, selain memang tidak dengan kekerasan,
juga catatannya bahwa mereka menyebarkan Islam menggunakan cara-cara yang kultural, akulturasi. Jadi menyelipkan nilai-nilai itu di dalam budaya-budaya Islam. Misal satu contoh, Sunan Kudus. Di Kudus itu sampai hari ini masih dipercaya bahwa orang sana atau di wilayah sana tidak boleh menyembelih sapi. Padahal dalam Islam sapi itu halal, boleh, dagingnya enak. Tetapi kemudian kenapa Sunan memfatwakan itu? Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah dalam rangka menghormati umat Hindu, tidak menyembelih hewan yang mereka percaya suci. Kemudian kita sembelih bagaimana? Ya. Nah itu bukan berarti mengubah syariat, tetapi dalam hal ini Sunan berstrategi dalam berdakwah. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kemudian banyak lagi hal-hal lain yang misalnya pupu atau semacam tembang-tembang, baik itu Jawa maupun Sunda, yang muatan-muatannya itu hiburan atau bahkan mungkin mistis, diubah menjadi muatan-muatan Islami yang kemudian dilestarikan hingga hari ini masih banyak. Dan itu adalah model metode dakwah mereka, sehingga kedatangan Islam ke Indonesia diterima halayak, tidak hanya masyarakat kecil, rakyat jelata, para pedagang apalagi, hingga birokrasi, aristokrat, para penguasa, para raja mampu bisa menerima Islam dengan baik. Meskipun pada sejarahnya memang ada sedikit banyak pertumpahan, tetapi murni sebenarnya itu bukan karena agama Islamnya, tetapi memang karena kekuasaan atau nafsu kekuasaan. Wali Songo diantaranya mungkin kalian kita sudah paham, ada yang disebut Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang di Surabaya, ada lagi Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, ada lagi Sunan Bonang Raden Maklum, kemudian ada Sunan Giri, letaknya di Desa Giri ya, atau Raden Paku nama aslinya. Kemudian ada Sunan Derajat atau Raden Kosim, kemudian ada Sunan Muria, ini juga di Muria, atau Raden Omar Said. Ada Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shadiq. Kemudian yang terakhir ada Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat. Itu diantaranya. Kalau profilnya barangkali bisa dibaca di kelas sendiri. Yang menjadi perhatian kita bahwa masyarakat Indonesia Nusantara kala itu ketika masuknya Islam ke Indonesia, ke tanah kita, kala itu menurut catatan beberapa ulama, masyarakat kita adalah masyarakat yang beradab. Betapa tingginya adab atau masyarakat kita, kebiasaan. Orang-orang Nusantara Indonesia itu sudah tahu inggih ungguhnya, sudah tahu tata krama adab, dari sisi bahasa, dari sisi perbuatan, bagaimana ketika menghadapi seorang yang alim, ketika menghadapi orang tua, itu sebenarnya sebelum Islam datang pun sudah ada. Tetapi kemudian Islam datang menyempurnakannya, sehingga tidak menghilangkan budaya atau adat yang sudah ada. Dalam salah satu
usul fikih mengatakan bahwa al-'adatu muhakkamah. Di adat itu dalam satu posisi bisa menjadi satu sumber hukum ketika memang adat itu bagus. Tetapi perdebatan antara agama dan adat ini sampai hari ini belum selesai, dan kita tidak usah mempertegas itu. Yang terpenting bagi kita catatan bahwa Islam sudah mempengaruhi segala aspek kehidupan, tetapi tidak mengubahnya. Bisa kita lihat akulturasi budaya atau percampuran budaya antara Islam yang dibawa dari Timur Tengah dengan Indonesia, termasuk mungkin apa yang saya pakai juga adalah salah satu percampuran. Kalau songkok ini jelas itu simbol nasionalisme, tapi karena ada garis-garis kayak ornamen Arabnya, ya bisa lah dianggap sebagai ini songkok orang Islam gitu kan ya. Termasuk batik atau sarung itu juga sama. Jubah itu kan dari Arab ya. Banyak juga yang kita pakai, termasuk saya juga mungkin pakai, dan itu dianggap wajar sebagai satu percampuran yang positif. Dalam bidang arsitektur masjid banyak yang arsitek Arab kemudian diadopsi, dibikinkanlah masjid-masjid di kita di Indonesia yang bergaya Timur Tengah banyak. Termasuk itu dari sisi bangunan atau dari patung, dari ukiran, kaligrafi, bahkan dari musik. Wah, hari ini sudah luar biasa. Musik itu sudah karena memang bahasa universal, sudah tidak hanya diterima oleh kalangan Nusantara. Musik-musik kita yang bahkan punya ciri khas kayak gamelan atau rebana itu sudah bisa diterima oleh dunia. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, itu adalah satu kegembiraan buat kita Nusantara ya. Indonesia memiliki banyak sekali agama dan kepercayaan, dan alhamdulillah sampai hari ini mampu bersinergi, mampu saling menghormati, saling menolong, mengayomi, dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada perpecahan meskipun berbeda-beda. Simbolnya Bhinneka Tunggal Ika. Islam sampai hari ini juga mengalami perkembangan di Indonesia. Bukan lagi Islamnya ortodok, tetapi sudah menyesuaikan dengan zaman. Bahwa dari segi tidak hanya budaya bangunan atau ritual saja, tetapi sudah masuk ke dunia internet, dunia teknologi. Islam kemudian menyebar di segala lini. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, catatan kita terakhir kali ini yang bisa kita pelajari anak-anak, bahwa pertama, kesimpulan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang atau oleh para ulama dari negeri seberang, entah itu dari Gujarat atau dari Arab ya, datang ke Indonesia. Kemudian yang kedua, fakta bahwa orang-orang yang pertama kali masuk Islam kebanyakan adalah orang-orang pesisir, karena mereka lah yang pertama kali bertemu dengan para pedagang atau para pelancong. Kemudian yang ketiga, bahwa Islam datang sekaligus membawa rahmat, kedamaian, juga datang ke Indonesia itu dengan cara yang aman, damai. Kemudian yang keempat, bahwa menyebarnya Islam di Nusantara, di Indonesia itu dengan cinta dan kasih sayang. Tidak ada pemaksaan di dalam Islam, sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi Islam
platform yang kita pegang hari ini, yang kita ikuti adalah Islam yang rahmatan lil alamin, yang mengedepankan cinta dan kasih sayang, tidak mengedepankan kekerasan. Kemudian yang terakhir anak-anakku, bahwa pengaruh masuknya Islam ke Indonesia tidak untuk mengubah Indonesia menjadi Arab, tidak untuk merusak tatanan atau mengganti adat budaya, tetapi untuk memperbaiki, memperindah, mempercantik, kemudian mengganti ruhnya itu sehingga lebih kuat lagi. Yang tadinya ruhnya itu hiburan, kemudian diisi dengan ruh Islam, ruh tauhid, sehingga menjadi tuntunan. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, pemirsa RCTV dimanapun berada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memberikan manfaat dan pengetahuan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan pembacaan syair sebagai menutup perjumpaan kita. Doa, silakan di rumah bersama-sama mengikuti. Rabbin fa'ana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.